Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang teori Pythagoras. Ya, jadi soal-soal ini saya ambil dari buku paket matematika siswa kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 dengan edisi revisi 2017. Ya, jadi di halaman 11 di Ayo Kita Berlatih 6.1. Nomor 1 ini terbagi atas 6 bagian di mana kita diminta untuk mencari salah satu sisi dari gambar segitiga. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu soalnya. Baik, kita bahas soal yang pertama atau nomor 1A. Ya, jadi di sini sudah ada segitiga siku-siku. Ini adalah tanda siku-sikunya. Tanda merah ini adalah tanda siku-siku dan ditanyakan salah satu sisinya, yaitu dimisalkan sebagai X. Ya, jadi perlu kita ingat terlebih dahulu rumus dari Pythagoras itu sendiri. Ya, jadi rumus Pythagoras seperti ini ya. Jika ada segitiga siku-siku yang dimisalkan sisi miringnya itu sebagai C, ini disebut sisi miring, sisi C ini adalah sisi miring, sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, di depannya itu dinamakan sisi miring dan disimbolkan sebagai C. Sementara kedua sisi yang lainnya disimbolkan sebagai A dan B. Maka rumus Pythagorasnya yaitu C kuadrat atau sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah kedua sisi dikuadratkan. Nah, berdasarkan dari rumus Pythagoras ini, maka kita harus misalkan terlebih dahulu sisi miringnya sebagai C. Nah, berdasarkan di soal yang bagian A ini, sisi miringnya merupakan X karena dia berada di depan sudut siku-siku. Jadi selamanya sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miringnya adalah X. Nah, kita misalkan sebagai C. Karena jangan sampai tertukar ya. Sisi miring ini harus kita misalkan sebagai C untuk memenuhi rumus Pythagoras ini. Nah, sementara sisi yang lainnya bisa kita misalkan sebagai A dan B, bisa bisa A12 ataupun B12. Misalkan saja ini 15 kita misalkan sebagai B dan 12 sebagai A. Nah, setelah itu kita tulislah rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jadi kita ganti berdasarkan yang diketahui di soal. C itu sama dengan X, A itu sama dengan 12, dan B sama dengan 15. Maka kita masukkan nilai-nilainya ke rumus. Didapatkanlah X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, selanjutnya kita kuadratkan X kuadrat tetap 12 kuadrat itu 144 dan 15 kuadrat 225. Kita jumlahkan maka didapatkan X kuadrat sama dengan 369. Maka didapatkan lagi X sama dengan akar 369 dan akar 369 itu adalah 19,2. Jadi didapatkanlah nilai atau panjang X atau panjang sisi miring dari bangun segitiga siku-siku bagian A ini adalah 19,2. Baik, sekarang kita kerjakan bagian B. Di sini masih segitiga siku-siku diketahui panjangnya 5, 13, dan X. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu yang mana C atau yang mana sisi miring. Nah, sisi miring itu kalian perlu ingat bahwa selamanya berada di depan sudut siku-siku. Nah, karena di sini sudut siku-sikunya, maka di depannya itu adalah yang ini. Maka 13 ini adalah sisi miring, maka kita simbolkan sebagai C. Nah, 5 dan X ini bisa kita simbolkan A ataupun B. Bisa A-nya 5
ataupun B-nya 5. Bisa A-nya X ataupun B-nya X. Ini terserah teman-teman. Tapi yang jelas yang tidak boleh tertukar adalah C, yaitu sisi miring. Harus disimbolkan sebagai C. Nah, ini 5 dan X kita misalkan sebagai A dan B. Nah, selanjutnya kita tulis rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita ganti nilai-nilainya berdasarkan yang diketahui. Maka kita dapatkan 13 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 5 kuadrat. C ganti dengan 13, A ganti dengan X, dan B diganti dengan 5. Nah, selanjutnya kita kuadratkan. 13 kuadrat itu 169 dan 5 kuadrat itu 25. Selanjutnya 25 ini kita pindahkan ke ruas kiri, dia jadi pengurangan. Dari plus menjadi minus, maka 169 dikurang 25 sama dengan X kuadrat. Didapatkan X kuadratnya itu 144. Nah, kita hilangkan pangkat 2-nya dan dia menjadi akar. Akar 144 itu sama dengan X, maka didapatkanlah X-nya itu sama dengan 12. Jadi panjang X ini adalah 12. Langsung saja kita bahas yang bagian C. Kita misalkan dulu sisi miringnya sebagai C. Ya, jadi sisi miringnya ini yang di depan sudut siku-siku adalah 10,6 kita misalkan sebagai C. 5,6 kita misalkan sebagai B, karena ini A kita tetap misalkan sebagai A ya. Jadi setelah itu kita tulis rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita ganti angka-angkanya sehingga kita bisa tuliskan 10,6 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 5,6 kuadrat. Nah, kita selesaikan kuadratnya. 10,6 kuadrat itu 112,36 dan 5,6 kuadrat itu 31,36. Selanjutnya 31,36 ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga dia jadi pengurangan atau minus. 112,36 dikurang 31,36 kita dapatkan 81. Selanjutnya kita dapatkan A-nya yaitu akar 81 dan akar 81 itu adalah 9. Jadi panjang A adalah 9 inci. Oke, sekarang bagian D. Nah, kita langsung saja misalkan sisi miringnya sebagai C. Jadi ini ya sisi miringnya 10,4 kita misalkan sebagai C. Ini 9,6 kita misalkan sebagai B dan A tetap kita misalkan sebagai A. Ya, jadi setelah itu kita tuliskan kembali rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan 10,4 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 9,6 kuadrat. Nah, kita kuadratkan yang bisa dikuadratkan. Hasilnya 108,16 sama dengan A kuadrat ditambah 92,16. Selanjutnya 92,16 ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga dia jadi pengurangan atau minus. Dan kita dapatkan lagi A kuadratnya itu sama dengan 16. Maka kita dapatkan A-nya akar 16, maka panjang A-nya adalah 4. Jadi panjang A adalah 4 meter. Sekarang bagian E. Jadi langsung saja kita misalkan sisi miringnya sebagai C. Jadi 8 ini adalah C. X ini kita misalkan sebagai A saja. Dan 6 kita misalkan sebagai B. Ya, jadi setelah itu kita tulis rumusnya kembali. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita ganti nilai-nilainya. 8 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, didapatkanlah 64 sama dengan X kuadrat tambah 36. 36 ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga jadi pengurangan dan didapatkan X kuadrat itu sama dengan 28. Maka X sama dengan akar 28 dan X itu sama dengan 5,3. Jadi panjang X adalah 5,3. Oke, sekarang bagian F.
Jadi langsung saja kita misalkan sisi miring sebagai C, jadi C ini tetap sebagai C ya. Dan 7,2 dan 9,6 ini kita misalkan sebagai A dan B. Nah, sekarang kita tulis rumusnya dan kita ganti angka-angkanya. Nah, C kuadrat sama dengan 6,9 kuadrat ditambah 7,2 kuadrat. Nah, kita kuadratkan, kita dapatkan hasilnya 92,16 ditambah 51,84. Nah, hasilnya itu adalah 144. Maka didapatkan C sama dengan akar 144. Maka kita dapatkan nilai C yaitu 12. Jadi, panjang C adalah 12 kaki. Oke, jadi seperti ini dulu video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian supaya memberikan banyak manfaat dan bernilai amal jariah untuk kita. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.